sini tuh ada ATM guys, kayak ini rute bis guys, ini Basu, ini bis ya, Basu Noriba, seperti kuil guys, kayak. Terus di sini ada rumah kosong, rumah kosong, rumah kosong. Mungkin ini juga rumah kosong. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pulang Jepang ya guys. Oke, di video kali ini saya mau jalan-jalan ke pedesaan guys. Tepatnya itu di bukit situ itu naik lagi guys, ke sana lagi. Oke, dan sebelumnya semoga teman-temanku di sana pada sehat selalu. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya guys. Oke, jadi ini suasana sore hari guys. Ini sekitar jam 5 lebih ya, hampir jam 6. Tapi ini panas banget masih guys, masih penter. Jadi kita itu mau ke pelosok-pelosok desa. Jadi mau ngekspor di sana itu ada apa aja guys di pelosok desa sana. Kita jelajahin guys. Oke, ikuti terus perjalanan saya pulang Jepang. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke guys. Ya mas. Oke guys, jadi apa? Ini sore hari ini anginnya lumayan kenceng ya. Mungkin suaranya itu nggak terlalu nggak terlalu jelas atau bisik-bisik gitulah. Kita mau arah ke sana dulu guys. Sebenarnya lewat sini itu cepet ya kalau mau ke tempat desa yang kita tuju nanti itu. Cuman kita mau beli kresek ya. Kresek itu buat tempat sampah. Kalau jam-jam segini tuh lagi enaknya buat jalan-jalan guys, buat jogging ya, buat lari-lari. Oke, kita sudah sampai di tempat yang jualan barang-barang guys, maksudnya barang-barang yang kita cari itu barang apa aja itu biasanya itu ada, cuman lumayan mahal guys. Tempatnya itu di depan saya itu. Kita mau beli kresek ya, kresek buat buang sampah. Ya tahu sendiri kan, karena di Jepang itu sampahnya itu beda-beda, harus dipisah-pisah guys. Jadi itu ada sampah, ada kreseknya masing-masing. Guys. Kaya mas pit-pitan. Masa ping di? Oh, pada bayi mengkomerit di situ ya. Oke. Teman kita ini dari Indonesia. Tempatnya seperti ini guys. Mobil bagus banget ya. Mobil apa gitu sarannya? Ini kalau di sini tuh macam-macam tanaman itu ada banyak. Yang buat paving keramik itu banyak. Ya hampir kayak toko bangunan. Ya ada toko bangunan bisa. Maksudnya macam-macam alat-alat bangunan juga banyak, pancing juga ada. Oke, kita tinggal masuk. Kalau nggak percaya, di pancingnya ada. Kita cuman mau beli kresek guys.
kita beli ini guys. Untuk pesek satunya lagi. Nangane Tomo. Eh, Tomo anyar iki teman kita ya. pemancing apa? Aku harap enggak Anyar aja. di shooting, Bro. Oke. Konsep ya sapa ge? Anjir GoPro ya. GoPro-GoPronan apa itu? Udah. Nih, kresek yang buat buang sampah. Ini macam-macam guys. Oke langsung saja kita bayar. Ini totalnya berapa? Maseng. Hai. Bro, Aichi mas. Hai. Totalnya 800.000 80.000 guys. Hai. はい、ありがとうございます。Beli plastik 2. Habisnya itu berapa guys? Kayak gini. Terjauh guys. Ini beli plastik 3 lah ya. Yang kecil-kecil itu 2, yang buat botol itu 1. Itu habisnya itu hampir 90.000. Karena ini bentar lagi mau tutup, jadi kita itu mampir ke sini dulu. Oke, langsung saja kita jalan-jalan guys. Ikuti terus ya. Oke guys, ini kita naik ya. Jalannya munggah. Pokoknya kali nang kene iki apa daerah iki kayak pebukitan guys. Maksudnya naik turun ngelewatin bukit gitu loh. Jadi kalau yang tinggal di atas itu di daerah seberang sana itu samping bukit. Kalau orang Indonesia itu kan pasti pakai sepeda. Itu udah pasti itu capeknya itu di perjalanan bukan di kerja guys. Aduh. Aduh, ngempos. Ini jalannya naik terus guys. Alhamdulillah udah bisa ngontel normal. Aduh. Aduh. Nah itu. Kita belok ke sini guys. Ini masih dekat ya dari tempat saya tinggal. Jadi ini belum nyampe tempat tujuan yang kita tuju. Oke guys, ini jalannya malah seperti ini. Kita lewat alas roban guys. Aduh. Empos banget pokoknya guys. Saya pakai sepeda ini padahal udah dioper, tapi masih saja kita dorong. Aduh. Ini nih
apa namanya, alas-alas di Jepang kayak gini guys. Gak ada orang lewat sama sekali. Ini apa namanya, kayak pohon itu guys, kayak apa, aduh ngempos banget. Ini nih kebun buah apel guys. Setahu saya ini pohon apel ini guys. Ini semua ini. Oke guys, kita sudah sampai di puncak tengah. Yes, keringet orang genah guys. Kita pakai seperti ini biar udah hitam, walaupun udah hitam biar nggak nambah hitam banget. Kita udah di puncak tengah, maksudnya udah di atas lah ya. Kita tujuannya itu mau ke sana. Cuman kita itu dari arah sana kan tadi pas berangkat. Sebenarnya kalau dari sini itu lebih cepat, itu tinggal turun. Tapi kalau berangkat itu naiknya itu luar biasa. Jalan kaki aja itu capek, apalagi itu sambil dorong sepeda guys. Oke guys, kita langsung aja menelusuri ke daerah sana itu. Di sana itu apa namanya, itu ada desa, ada sebuah desa ya. Saya itu lihat di map guys, karena saya itu belum pernah ke sana. Jadi kita itu lihat di map, terus di sana itu ada segerombolan desa. Kita coba pengen lihat di sana itu desa di Jepang itu kan, maksudnya ini di pelosok ya, terpencil maksudnya. Itu fasilitasnya itu, bangsanya itu ada apa aja guys. Jadi kita coba lihat ke sana. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Oke guys, kita meluncur. Semoga aja semuanya lancar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita turun terus ini. Jalannya turun. Jadi mungkin kalau pulang naik lagi, terus turun lagi guys. Guys. Oh, ini baru naik. Oke, desanya itu kelihatan. Dari sini udah kelihatan guys desanya. Seperti ini guys tuh. Apa namanya? Jalannya tuh pasti naik jelas ya, karena dari segi apa namanya, tanaman padinya itu, sawahnya itu aja udah undak-undakan, maksudnya udah kayak tangga naik turun. Kita coba ke sana itu, kita muter mungkin. Dulunya itu kalau di Jepang ya guys, kalau di sini itu pasti banyak kayak gini guys. Apa namanya, ini sungai Jepang ya, tapi jernih banget. Itu banyak kayak gini, kayak patung-patung ya, seperti ini. Itu ini buat berdoanya orang Jepang guys. Di sini ada mobil. Nih sungai Jepang seperti ini. Airnya itu bening banget, jernih. Ini kalau pemancing, maksudnya kayak saya ini, kalau biasanya ini kalau jernih seperti ini, itu ikan-ikan kayak ikan wader, itu ikan yang putih-putih itu banyak. Tapi karena spotnya ini jauh dari tempat saya, mending ke laut daripada ke sini guys. Oke, kita tinggal naik lagi. Kita muter ke sana mungkin itu. Kalau maksudnya udah masuk kayak gini, ke desa kayak gini yang udah dikelilingi kayak apa namanya, hutan, kayak alas ya guys, yang masih banyak pohon-pohonnya itu
masih natural lah, masih murni. Tuh itunya banyak banget guys, apa namanya, burung. Mungkin kalau pagi hari itu kan burung itu kan seneng banget ngoceh ya, kayak bersiul, suaranya itu banyak. Ini jam segini aja ini suara burungnya itu banyak guys, banyak yang bunyi ya, macam-macam burungnya. Karena di sini tuh nggak ada orang eneng kayak neng Indonesia guys, apa tukang buru kira eneng buru manuk. Di sini itu manuk elang ya, manuk elang itu guys. Di Indonesia kan itu udah dilindungi, udah apa namanya dikit lah. Kalau di luar-luar itu kayak di desa atau di mana itu tuh nggak pernah lihat kan. Tapi kalau di Jepang itu keluar rumah, berangkat kerja mau apa itu pasti lihat burung elang sama burung gagak, burung gereja itu macam-macam itu masih banyak. Jadi di sini tuh emang dilindungi banget. Sama orangnya itu nggak ngeyel, maksudnya nggak ada keinginan kayak pengen ngambil itu loh guys. Yang melihara aja itu jarang. Ini rumah udah lama kayaknya guys sih. Tripleknya itu udah pada melepuh. Di atas juga ada, mungkin terbengkalai itu ya, nggak tahu itu apa. Desainnya itu kayak pabrik kecil atau apa itu. Dan ternyata di sini tuh ada ATM guys, kayak yang desa kayak nang pelosok ya guys, ada ATM. Nggak tahu ini JA itu kan ATM ya, JP itu maksudnya itu tempatnya di mana? Oh di atas guys, itu ada petunjuknya ya. Di atas itu di pelosok desa kayak gini aja juga ada ATM guys. Tapi mungkin kayak pasar swalayan itu nggak ada ya mungkin. Seperti ini sungai Jepang, main bad guys. Terus sampingnya rumah, terus ininya sawah. Pokoknya mantap banget hari nyantai nih kene. Wes, railing nyantai nih kok. Nyantai Stella turu. Mungkin yang ngono guys. Ini coba. Kalau di Jepang juga saya itu herannya juga seperti itu. Orangnya itu ramah-ramah. Ramah-ramah gimana? Maksudnya itu setiap kita naik sepeda jalan-jalan seperti ini, kalau ada mobil kita lihat sebentar itu pasti orangnya ngangguk gitu guys. Walaupun itu udah tua, udah nenek-nenek, udah apa, itu orangnya pasti ngangguk kayak gini. Maksudnya kepalanya itu nganggukin ke bawah ya, kayak ngormatin gitu. Itu yang saya herani itu guys. Banyak lah pokoknya yang di sini yang saya herani itu banyak. Perbedaannya itu beda jauh ya, mungkin karena negara maju sama negara berkembang itu bedanya itu jauh ya. Dari segi kehidupan, segi ekonomi dan fasilitas apa macam-macam itu mungkin berbeda jauh. Jadi ya mungkin seperti ini. Ini tanaman padi di sini nih semuanya ini pakai mesin nanamnya ya. Walaupun jalannya itu naik turun seperti itu tapi pakai mesin guys. Ini nggak tahu ini rumah atau apa ini guys. Dan di sini tuh ada seperti apa guys? Seperti kuil guys. Ini tempat sama, ini seperti ini tempat buat berdoanya orang Jepang. Aduh, ngumpos guys.
Oke guys, oke. Jadi di sini tuh ada kuil seperti ini, kayak mungkin bukannya apa itu namanya, kurang tahu kuil atau apa guys. Tapi ini setahu saya ini tempat buat doanya orang Jepang seperti ini. Jadi ini tempat kayak suci lah bagi orang Jepang ya. Di sini tuh ada kayak sesajen, bukan sesajen, kayak dupa atau apa guys. Terus di sini guys, di desa kan tadi tahu kan, yang ngikutin video saya dari awal itu pasti tahu. Itu desa banget. Tapi di sini ada rute jam bis guys. Nih bisa lihat teman-teman. Ini rute bis guys. Ini Basu, ini bis ya. Basu Noriba. Ini dalam bahasa Indonesia itu kayak halte ya guys. Ini jalurnya seperti ini. Ini jam buat naik bus guys. Di desa seperti ini aja itu ada apa namanya, fasilitas bus ya, maksudnya berlalu lalang ke sini. Mungkin karena ada kayak anak sekolah apa itu kan. Kalau anak sekolah di Jepang itu kan biasanya itu mandiri, maksudnya kayak naik sepeda atau jalan kaki guys. Jadi nggak diantar atau dijemput. Tuh kalau saya tuh lihat pulang kerja itu sebenarnya kasihan, kayak panas yang gentak. Tapi itu anak-anak kecil itu yang masih pendek-pendek lah, kayak mungkin umuran 9 tahun, 8 tahun atau 10 tahun lah, SD ya. Itu pada jalan kaki guys bareng-bareng. Terus tasnya itu gede-gede banget. Jadi itu nggak tahu itu memang udah terdidik ya. Jadi itu udah kebiasaan. Jadi orang Jepang itu udah nggak heran mungkin seperti itu. Tapi kita orang Indonesia itu heran. Oke, kita lanjut lagi guys. Lanjut ke sana lagi. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, wis nang puncak mungkin ini udah di puncak ya. Ini garasi, ada traktornya. Itu juga ada mbah itu, ada simbah itu lagi bersihin kebun. Aduh, sebenarnya ngempos guys, karena jalannya itu banyak kan itu naik. Ada ini mungkin ini apa namanya, memang di desa banget. Terus di sini ada rumah kosong. Mungkin ini juga rumah kosong. Coba kita kesini lagi biar kelihatan guys. Tuh, itu mungkin rumah kosong ya. Masa pintunya sama itunya kebuka terus, sama jendela-jendelanya itu. Ternyata di atas itu juga ada rumah kosong lagi guys. Jadi mungkin penghuni atau yang tinggal di sini itu yang udah rumahnya itu udah kosong-kosong itu mungkin udah pada nggak ada ya mungkin. Karena kalau di Jepang itu kalau punya anaknya udah gede itu pasti pisah guys, tinggalnya itu nggak bareng, jarang yang bareng gitu guys. Itu di atas juga rumah kosong lagi guys. Rumah kosongnya ini, di sini juga banyak banget ini tanaman-tanaman sama apa namanya, bunga-bunga. Sebenarnya ini suasananya sejuk banget ini kalau pagi hari guys. Kali ini pohon-pohon yang gede-gede banget itu masih banyak. Tuh guys, rumah kosong. Banyak rumah kosongnya di sini. Ini bunga di Jepang seperti ini, nggak tahu ini bunga apa, tapi bagus-bagus guys. Bunganya cantik-cantik kalau di Jepang. Kita coba ke sini. Nanti kita coba lihat map sebentar guys. Masalahnya kita itu bermodal map.
mungkin kesana itu udah beda lagi. Kita coba lihat map guys. Tadi tuh HP saya itu jatuh, sempat jatuh, pecah. Nggak tahu ini tadi taruh di saku jaket ya. Kita coba lihat lokasi kita itu di mana. Di sini guys, ternyata ini udah nggak ada rumah lagi ya kalau lurus ini. Ini tempat kita ini lurus ke sana, depan kita itu. Jadi ini desanya gerombolan seperti ini guys. Seperti itu. Tapi tadi kita dari sana jalan itu, kita belum lihat yang namanya itu Jidoan Baiki. Tempat jual beli minuman otomatis itu loh. Yang pakai koin itu, pakai uang koin di Jepang itu saya belum lihat. Oke, kita coba turun lagi, cuman turunnya itu beda jalur guys. Kita belusukan lagi ke sini. Ke sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita cuman pakai rem satu, takutnya keblendang. Karena rem depannya itu udah nggak makam guys. Jadi pelan-pelan, berhati-hati. Takutnya keblendang, kok labas mingumai wong Jepang. Malah jadi perkara. Oke, mobilnya papat guys, ngeri banget. Urip nang desa, ayam makmur, ora eneng suara kebisingan dari pabrik atau dari apa. Cuman dengar suara kayak hewan-hewan, kayak burung-burung. Terus mobilnya banyak, kuahnya banyak, wis ayam pokoknya. Ini padi di Jepang ini guys, ini mungkin baru tanam berapa bulan yang lalu apa ya, apa 1 bulanan. Ini udah bagus-bagus banget ini. Kita turun ke sini guys. Pohon lompong. Itu pohon lompong atau apa guys? Itu bisa dimasak apa enggak ya? Terus di sini lagi guys, saya tadi kebablasan ya. Di sini juga ada tempat halte lagi, tempat buat naik bus lagi guys tuh. Teman-teman bisa lihat kan nih, tulisannya sama seperti yang tadi itu, Basu, Suburu Basu. Tuh guys, ini mungkin halte juga sama. Jadi memang apa namanya, pemerintah Jepang itu nggak ngurusin yang di kota-kota guys, itu nyampe ke desa ya. Jadi semua fasilitas itu kena, biar apa namanya, orang-orang di desa itu juga pada ngerasain nggak susah sendiri. Orang-orang di kota kan udah namanya apa namanya, fasilitasnya itu udah terpenuhi seperti kereta cepat atau apa, itu transportasinya itu udah memadai. Di sini ada rumah sendirian, kayak rumahnya apik banget guys ya. Toko atau rumah nggak tahu ini, tapi bagus banget ini ya. Ini coba sendirian guys. Ini tempatnya itu ya tadi ya. Dari atas itu kan udah kepotong sama apa namanya, sawah-sawahan ya. Terus nggak lama itu ada rumah sendirian. Terus kepotong lagi tempat
apa namanya, kayak hutan-hutan, kayak sawah-sawah lagi. Terus mungkin di depan lagi itu ada rumah-rumah lagi guys. Bener-bener ini ya, ini apa namanya, di pelosok lah pokoknya. Buktinya ini guys, kanan kiri itu masih pepohonan tinggi-tinggi banget. Apa namanya, masih rumput lah, pohon-pohon apa namanya itu masih banyak di sini. Jadi kalau yang punya sapi, menggembala sapi atau kambing itu seneng banget, rumputnya itu banyak banget. Rumputnya itu banyak banget ternyata guys di sini. Tapi kalau di Jepang itu rumput itu cuma musim panas banyaknya. Kalau musim dingin itu rumput pada mati semua. Mungkin ini jalan turun ke apa namanya, jalur utama, jalur besar mungkin. Di desa juga jalannya itu udah aspal. Itu di bawah itu juga udah pelur. Rata-rata itu udah dipelur, kalau enggak aspal. Yang tadi aja itu yang di apa, pelosok itu tadi pas saya itu mau ke Sasar, itu pas mau berangkat itu di tengah-tengah alas kayak gitu aja udah aspal ya guys. Di depan lagi udah kelihatan lagi ada rumah-rumah lagi guys. Dari sini ternyata perusahaan Namura itu kelihatan, tempat saya kerja itu kelihatan semua guys. Itu bawah sungai. Ini depan saya juga ada kolam guys. Ternyata orang Jepang juga ada yang bikin kolam depan rumah ya. Nggak tahu ini kolam atau penampungan air. Mungkin kayak kolam itu, mungkin ada ikannya. Ini kincir angin sama bunga matahari. Itu bikinan sendiri tuh. Maksudnya bikinan tangan ya, bukan bunga matahari beneran. Sepi banget kan guys. Di desa itu sepi banget. Konnichiwa. Itu ada Simba. Tadi lihat terus langsung senyum, langsung nyapa. Orang patut guys. Seperti ini guys pemandangannya dari atas. Silo sayangnya, sinar mataharinya itu dari sana ya, dari arah laut itu, jadi kelihatannya itu mantul ya, di kamera itu silo. Oke, kita lanjut lagi. Walaupun wis ngempos kayak ini guys, kita tetap lanjut. Mungkin ini bentar lagi turun ya, udah nggak ada itu guys. Jadi kita itu mungkin apa namanya, ke tempat yang kita tuju itu udah kita liatin itu. Ternyata itu ada seperti itu, ada bank, ada tempat ada halte ya, tempat buat naik bus.
Ini tempat sampah guys, tempat sampah di Jepang ini. Ini kosong semua. Oke, kita mau turun guys. Jadi ini pas kita berangkat itu lewat sini ya tadi ya. Itu karena kita beli apa? Kresek dulu. Oke, kita turun guys. Kita mau mampir ke tempat Family atau Alfamart ya kayak di Indonesia itu. Kita mau beli makan dulu. Beli minum lah. Karena kehausan. Oke. Jadi mungkin video kali ini cukup sekian dulu guys. Semoga teman-teman itu terhibur. Bagi teman-teman yang pengen bertanya atau pengen komen, tinggal komen di bawah ya. Mau nanya, mau bikin, mau kasih saran atau apa itu terserah guys. Oke. Jadi video saya cukup sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman kita yang sudah like dan komen semuanya itu saya ucapkan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.